Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul analisis mengenai dampak lingkungan pada proyek Citraland. Gambaran umum lokasi, kawasan proyek pembangunan perumahan Citraland awalnya merupakan lahan terbuka dengan vegetasi rendah dan pemanfaatan yang belum intensif, ditandai oleh kondisi tanah yang belum stabil akibat aktivitas proyek seperti lintasan kendaraan, timbunan galian, serta campuran tanah asli dan kerikil. Namun, saat ini pembangunan telah menunjukkan kemajuan signifikan, terlihat dari berdirinya struktur rumah dan ruko yang memasuki tahap konstruksi lanjutan, serta sebagian besar jaringan jalan lingkungan yang sudah diaspal sebagai bagian dari penyempurnaan infrastruktur kawasan. Aktivitas pembangunan. Pengerjaan lahan. Sebagian area proyek masih berupa lahan terbuka, yang menunjukkan bahwa proses perataan lahan cut and fill masih berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyeragamkan elevasi tanah, menyesuaikan kontur lahan dengan perencanaan kawasan, serta mempersiapkan kondisi tanah yang stabil sebagai dasar pembangunan bangunan dan infrastruktur. B. Pembangunan struktur ruko dan perumahan. Unit-unit bangunan di beberapa blok telah memasuki tahap pembangunan struktur beton bertulang. Aktivitas konstruksi meliputi pemasangan bekisting, pembesian, pengecoran kolom dan balok, serta pengerjaan lantai atas. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pembagian zona konstruksi dan jadwal pelaksanaan proyek, dengan tujuan menjaga efisiensi waktu dan kualitas hasil bangunan. C. Pembangunan jalan dan infrastruktur kawasan. Pekerjaan jalan lingkungan dilaksanakan melalui pemasangan lapisan agregat sebagai lapisan pondasi sebelum pengaspalan. Proses pemadatan permukaan jalan dilakukan menggunakan alat berat untuk memastikan kekuatan, kestabilan, dan daya tahan jalan terhadap beban lalu lintas. Selain itu, pekerjaan ini juga mencakup pembangunan bahu jalan, saluran samping, serta penyiapan area median dan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari penataan kawasan. D. Instalasi utilitas kawasan. Proyek pembangunan juga mencakup pemasangan jaringan utilitas kawasan, seperti sistem drainase, jaringan air bersih, kabel listrik bawah tanah, serta jalur telekomunikasi. Pekerjaan instalasi utilitas dilakukan melalui galian memanjang yang disesuaikan dengan rencana tata letak kawasan, sehingga diharapkan seluruh sistem utilitas dapat berfungsi secara optimal dan terintegrasi dengan baik setelah pembangunan selesai. Dampak lingkungan yang teridentifikasi. 1. Dampak fisik. 2. Dampak sosial ekonomi. 3. Dampak biotik. 4. Dampak pada infrastruktur dan peningkatan risiko bencana. Yang pertama, dampak fisiki berpotensi erosi karena kondisi tanah yang gembur mudah mengalir dengan air saat musim hujan dan belum sepenuhnya tersambungnya sistem drainase permanen menimbulkan potensi genangan air sementara, khususnya pada saat curah hujan tinggi. Aliran air permukaan yang melewati area konstruksi berpotensi membawa sedimen, sehingga dapat meningkatkan tingkat kekeruhan pada saluran air di sekitar lokasi proyek. Kedua, dampak sosial ekonomi. Keberadaan proyek juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, seperti perdagangan, jasa, dan pemenuhan kebutuhan pekerja konstruksi. Ketiga, dampak biotik. Hilangnya penutup tanah menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan dalam menyerap air, sehingga meningkatkan potensi limpasan permukaan dan erosi. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi keberadaan habitat flora atau fauna yang dilindungi di area proyek. Yang keempat, dampak pada infrastruktur dan peningkatan risiko bencana. Pembangunan Citraland Sampali dapat berdampak pada infrastruktur berupa peningkatan beban jalan, kemacetan, dan kerusakan fasilitas umum, serta meningkatkan risiko bencana, terutama banjir, akibat berkurangnya daerah resapan dan terbebannya sistem drainase. Kaitannya dengan AMDAL. Upaya pengelolaan.
Beberapa langkah pengelolaan lingkungan yang perlu diterapkan dalam proyek kawasan perumahan antara lain, penyiraman rutin pada area tanah terbuka untuk mengurangi debu, penataan saluran drainase sementara untuk mengendalikan aliran permukaan, pengumpulan limbah konstruksi di titik khusus untuk mencegah pencemaran, pemadatan tanah yang sesuai standar untuk mencegah penurunan struktur, penanaman vegetasi penahan tanah pada area tertentu setelah pekerjaan selesai, pemantauan lingkungan. Aktivitas yang dipantau selama masa konstruksi meliputi kualitas udara, debu atau partikulat, tingkat kebisingan pada area sekitar, fungsi saluran drainase setelah hujan, kondisi stabilitas tanah pada area cut and fill, pergerakan kendaraan berat untuk meminimalkan gangguan lalu lintas. Baiklah, demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.